Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Ya, Indonesia ini memegang peranan yang strategis dalam peta iklim global dengan memiliki sekitar 20-25% ekosistem mangrove di dunia. Dan tentunya keberadaan mangrove bukan lagi sekedar menjadi isu konservasi lokal, tetapi juga benteng pertahanan ekologis dan juga aset ekonomi di masa depan. Dan memperingati Hari Mangrove Sedunia 26 Juli, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sekaligus Kepala BPLH, Bapak Jumhur Hidayat. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Rizky, sehat. Alhamdulillah. Mas Rizky sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Baik, Pak Jumhur, ini kan kita dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia. Kalau misalnya kita bicara soal iklim, mungkin lebih banyak orang nanti concernnya adalah dengan kegiatan-kegiatan di darat gitu ya Pak, menanam pohon di darat, kemudian mengurangi emisi. Tapi sebenarnya keberadaan mangrove ini juga kan sebenarnya punya potensi yang tidak kecil. Nah ini seperti apa nih Pak posisi ekosistem mangrove ini? Tadi udah disebutin juga bahwa dia menjaga pantai kita, menjaga masyarakat di pesisir tentunya, karena abrasi dan sebagainya bisa terjadi kalau mangrove itu rusak ya, itu udah pasti. Dan kita punya, ya tadi udah disebut juga sekitar 25% dari yang ada di dunia, dan kita 3,4 juta hektar seluruhnya. Nah, cuman akibat beberapa pembangunan yang kurang terkendali ya pada waktu-waktu lalu, itu sekarang kira-kira ada hampir 30% mengalami degradasi. Jadi ada kerusakan lah dalam lahan mangrove itu. Dan tentunya itu perlu dipulihkan. Nah, yang menarik lagi begini, selain daripada dia bisa menjaga atau melindungi masyarakat pantai kita, tapi soal karbon kredit ya, itu mangrove itu bisa 4 kali sampai 5 kali daya serap karbonnya dibandingkan pohon keras daratan lainnya. Jadi sebetulnya tidak salah kalau orang berpikir bagaimana memulihkan gambut dalam rangka untuk mendapatkan karbon kredit gitu. Karena itu faktanya memang daya serapnya lebih tinggi. Jadi itu salah satu yang kita dorong, dan masyarakat di samping sebelum ada itu pun sekarang masyarakat sudah banyak yang dengan dorongan berbagai pihak ya, ada perusahaan CSR atau pemerintah daerah, pusat dan sebagainya mulai menanam mangrove dengan cukup serius gitu. Nah, dengan adanya gerakan yang tadi saya sebut bisa ada insentif ekonomi dan nilai ekonomi, saya rasa itu lebih baik. Tambah lagi biodiversity itu juga sekarang lagi berkembang karena di ekosistem ini juga mengandung banyak biodiversity yang bisa punya nilai ekonomi. Jadi tidak sekedar pohon gitu, tapi di bawah itu bisa macam-macam. Ada kehidupan yang punya nilai ekonomi, dan bahkan akarnya apanya semua bisa menjadi usahalah kira-kira begitu. Jadi manfaatnya banyak sekali ya Pak, bukan cuma sekedar untuk iklim. Betul. Tapi kemudian juga kita tahu juga dari Kementerian Lingkungan Hidup juga punya beberapa rencana. Salah satunya adalah terkait dengan RPPEM, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Nah ini bisa diceritakan seperti apa ini programnya Pak? Ya, jadi itu program pemerintah tentu ya, dan melibatkan semua pihak intinya. Ada anggaran-anggaran APBN, ada anggaran-anggaran APBD, dan juga ada unsur masyarakat atau unsur swasta bahkan, yang ujungnya itu adalah memulihkan yang terdegradasi tadi, juga menjaga jangan sampai kegiatan ekonomi pembangunan itu bisa mendegradasi yang masih baik gitu. Nah, itu bagian daripada rencana yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang, kira-kira gitu. Oke, kemudian kalau strateginya sendiri Pak, dari RPPM ini, bagaimana kemudian mengunci kepatuhan para kepala daerah? Ini kan kita tahu ada pengatur fungsi lindung, ada juga fungsi budidaya. Nah, bagaimana KLH ini memastikan pemanfaatan ini? Sebenarnya begini ya, kalau dulu memang kelihatannya LH itu agak enggan ya, agak ragu untuk memberikan teguran-teguran, karena memang boleh jadi itu agak terabaikan. Ada kegiatan yang titik beratnya pada waktu itu bukan pada LH, kan dulu digabung ya, KLHK, jadi Kehutanan dan Lingkungan Hidup kan. Nah, dulu itu heavy-nya, titik beratnya tidak terlalu pada LH. Jadi semacam anak bawang lah kalau gitu LH-nya ya. Sehingga beberapa katakanlah kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh LH itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Dan sekarang kita akan menjalankan itu. Jadi
salah satu wewenang kita adalah memastikan agar para kepala daerah, ya, siapapun dia, ya, termasuk swasta, masyarakat, tidak boleh merusak, gitu. Tidak boleh merusak, apalagi kalau yang mengaku dirinya pemerintah harus menjaga. Kalau ada yang merusak, pemerintah setempat membiarkan, kita bisa menegur pemerintahnya. Di samping kita bisa memperkarakan yang merusaknya. Jadi itu bagian daripada hubungan pengawasan yang kita miliki dengan daerah sebagai pelaksana. Jadi saya berharap para bupati, para wali kota atau gubernur, ya, yang memiliki bentangan mangrove cukup luas gitu, ya, harus betul-betul meyakini itu, karena kalau enggak kita bisa melakukan katakanlah paksaan pemerintah. Ada dalam undang-undang paksaan pemerintah itu, kalau dia tidak bisa memenuhi bisa menjadi pemberatan. Pemberatan tuh ya bisa dipermasalahkan secara hukum gitu. Jadi saya rasa mudah-mudahan itu dipahami sekarang. Oke, baik. Tadi terkait dengan pengawasan. Sejauh ini bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KLH sendiri supaya tidak ada penyalahgunaan gitu, Pak? Dan untuk misalnya ada potensi untuk jadi celah merusak tutupan dan hidrologi dari mangrove sendiri. Jadi gini, kita udah punya data. Sekarang ini kita punya data 30% mangrove yang rusak, terdegradasi, mana yang masih bagus, setengah bagus, kita punya data itu. Dan itu diupdate. Kita punya pantauan satelit juga yang kita bisa tahu. Nah, di situ bagian daripada pengawas, tapi tentunya tidak satu-satu gitu ya. Adalah yang begitu, tapi tidak semuanya, karena kan Anda tahu sih Sabang sampai Merauke luas sekali ya. Jadi kita dibantu dengan teknologi, dan dari situlah kita bisa melakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat atau penguasa-penguasa lokal, kira-kira gitu. Jadi itu bagian dari pengawasan. Oke, nah untuk cakupannya sendiri saat ini wilayah-wilayah, apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang jadi fokus untuk pengawasan mangrove-nya sendiri? Saya rasa itu sih sangat terkoneksi dengan kegiatan ekonomi yang masif ya. Di Jawa banyak, ya, di Sumatera oke, Kalimantan juga. Karena itu memang ada kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan ekonomi yang ujungnya tuh kemarin merusak gitu loh, merusak mangrove. Dalam sisi yang lain pasti punya manfaat kan, tenaga kerja, dan tapi pada sisi yang lain sempat merusak atau mendegradasi mangrove. Nah itu ada semua petanya. Agak meratalah begitu kira-kira ya. Semakin masif pembangunan biasanya ya, itu semakin sering melupakan itu atau mendegradasi mangrove gitu, kira-kira gitu. Oke, baik. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, baik Bapak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ini kan balik lagi ke RPPEM. Ini dalam RPPEM ini ada pendekatan Desa Mandiri Peduli Mangrove. Nah, ini bagaimana kemudian strategi menerapkan pendekatan ini menuju restorasi ekologis yang berbasisnya itu masyarakat? Ya, jadi saya katakan tadi bahwa bahkan beberapa komunitas ya, termasuk juga masyarakat di pedesaan, itu pemahamannya untuk mengkonservasi mangrove itu lebih maju dari kita-kita kadang-kadang gitu, jujur aja. Jadi anak-anak muda apa semua ya, masyarakat desa tertentu, apalagi kalau di situ ada aktivis yang paham pentingnya lingkungan dan sebagainya. Biasanya mereka lebih proaktif gitu. Dan itulah menjadi stakeholders atau titik penting atau pemangku yang penting yang kita terus berkolaborasi. Bahkan saya sudah ketemu juga dengan Kementerian Desa, dengan Menteri Desa ya. Beliau bukan membuka diri, ayo kerjasama dalam rangka hal-hal seperti itu tadi. Desa-desa mandiri mangrove, desa iklim, desa apa, dia siap untuk mengkontribusikan kekuasaannya dalam rangka itu tadi. Jadi saya rasa itu terima kasih sekali partisipasi masyarakat, dan saya mengapresiasi betul. Tanpa masyarakat yang punya kepedulian ya, saya rasa kantor LH ini berat sekali kerjanya. Jadi kita sangat diringankan dengan kerja mereka. Bahkan kadang-kadang mungkin kita juga agak, kok mereka lebih dulu ya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu fakta. Jadi saya anak-anak muda, Pak, Gen-Z itu saya sangat terharu ketika mereka menanam mangrove, semangat gitu ya. Dan itu bagian penting dalam orkestrasi memulihkan
mangrove ya, atau lingkungan secara umum lah kira-kira gitu. Nah, berarti kalau misalnya di lapangan tadi dikatakan banyak mungkin masyarakat sekitar yang mungkin lebih paham tanda kutip gitu ya sama konservasi mangrove-nya. Nah, berarti challenge-nya buat pemerintah nih apa nih Pak kalau keadaannya seperti ini? Gini, apapun kan yang begitu kan tidak merata. Misalnya ada satu tempat di mana masyarakatnya begitu gandrung terhadap mangrove ya. Udah hatam gitu ya sama hatam. Tapi teluk-teluknya. banyak daerah yang belum juga. Nah, kita akan menduplikasi gitu. Menduplikasi, mereplikasi pelajaran baik istilahnya. Pelajaran baik di satu tempat kita adopsi di tempat lain. Dan itulah fungsinya pemerintah sebetulnya. Jadi ada spot-spot area-area di mana masyarakat ini sangat peduli, setengah peduli atau tidak peduli sama sekali. Nah, itu kan kita pelajari, kemudian yang baik kita tularkan kepada yang lain. Nah, itu bagian daripada tugas pemerintah mengorkestrasi itu sebetulnya. Tapi kan orkestrasinya harus ada pemainnya dulu. Nah, pemain-pemainnya itu yang kita mintakan bantuan juga gitu loh untuk menularkan kepada yang lain. Sehingga gerakannya mangrove itu udah lumayan luas ya. Di berbagai tempat udah agak cukup serius lah. Termasuk perusahaan-perusahaan, Pak. Perusahaan-perusahaan yang raksasa, yang besar ya? Gitu ya. Bahkan mereka semacam ya kayak memberikan CSR dengan ribuan hektar gitu. Bersama masyarakat menanam di berbagai tempat gitu. Itu saya rasa sih sesuatu yang baik. Itu yang saya senang dari keadaan ini gitu. Nah, kalau untuk dukungan konkretnya sendiri Pak, baik yang sudah berjalan ataupun yang akan dilakukan pemerintah. Ya, yang pertama gini, apapun saya harus kaitkan dengan apa yang sedang berkembang sekarang. Namanya carbon credit. Nah, carbon credit itu begini. Jadi orang menanam mangrove, ada dana yang diinvestasikan di situ. Itu boleh siapa saja investasi di situ. Dan selama 3 tahun, 4 tahun diperlukan orang pertama pembibitan, kedua penanaman, ketiga pemeliharaan. Artinya apa? Ini ada green job. Ini ada green job dan green job itu tentu baik dong orang dapat penghasilan. Kemudian ketika jadi mangrove dalam 3 tahun 4 tahun jadi, itu bisa di offset menjadi perdagangan karbon. Bahkan ada 2.000 sampai 3.000 ton per hektar dari carbon credit. Jadi saya pernah menghitung-hitung kira-kira bisa 2 sampai 3 kali lipat keuntungannya setelah sekian tahun. Nah, ini kan buat saya sesuatu yang menarik buat berinvestasi juga gitu. Jadi orang yang berinvestasi keluar dapat keuntungan, masyarakat yang bekerja ada, dan ketika jual karbonnya gitu, mereka tetap dapat. Nah, ini saya rasa itu hal yang bagus lah. Itu bagian daripada, karena kita nggak bisa mengandalkan semuanya uang APBN dong. Udah pasti dong. Ini jujur aja nih, kalau kita mau mengeluarkan duit APBN untuk sampai 2030, janji mengurangi emisi sampai 2030 nih, ada perhitungannya ya. Itu kita butuh hampir 5.000 triliun, sekitar 5.000 triliun. Karena nggak masuk akal, nggak mungkin kita punya uang segitu. Tapi bisa ada uang dari pasar. Nah, pasar-pasar kayak tadi itulah dalam rangka dia dapat sesuatu dan lingkungan atau emisi kita terpenuhi gitu. Janji mengurangi emisi kita. Oke, tapi kemudian Pak, indikatornya apa sih Pak untuk sebuah proyek restorasi mangrove? Apakah memang cuma dilihat dari jumlah luasnya saja atau ada indikator lain? Yang paling penting sebenarnya kan itu pasti ya. Nah, luas pasti. Luas pasti, rimbun, tumbuh pasti. Kemudian ada biodiversity di bawahnya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa diambil di bawah. Itu ada ikan, ada tempat kerang, tempat apa gitu, itu banyak tuh. Kepiting, betul. Dan itu saya pernah dipertontonkan hasil-hasil dari mereka. Bahkan bisa dibuat sebagai sirup, minuman, ya, dodol, banyak lah itu dari mangrove itu. Itu pasti. Yang kedua ya masyarakatnya sejahtera dong, orang yang berada di situ. Dan yang paling penting lagi terjaga. Jadi ketika tahun ini ada 100 hektar, tahun depan jangan sampai tinggal 70 hektar gitu. Jadi ada keberlanjutan, bahkan kalau bertambah gitu. Nah, ini salah satu keberhasilan parameter yang kita hitung dari masalah mangrove ini. Kalau di daerah kira-kira yang sekarang bisa jadi contoh yang baik itu bisa kita lihat di mana sih Pak?
Saya mungkin Atau yang sudah pernah dikunjungi? ada beberapa tempat yang baik sih. Di Indramayu ada, di Sumbawa juga ada, kemudian di Kalimantan ada beberapa titik yang contoh baik lah. Di Sumatera tentunya ya, itu ada banyak contoh baik yang bisa. Tapi memang spot-spot seperti itu. Di Bali bagus juga. Saya pernah langsung datang ke sana, bagus sekali. Kira-kira saya sih optimis ya, dengan komitmen dan panggilan dari langit gitu ya, untuk sama-sama memulihkan lingkungan kita, ditambah dengan orkestrasi yang serius dari pemerintah di berbagai jenjang, saya optimis kita bisa mengatasi ini permasalahan atau bisa mengembangkan. Oh ya, tanggal 26 Hari Mangrove Internasional, 26 Juli ya, 26 Juli ya. Kira-kira itulah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama nanam lah se-Indonesia, seluruh provinsi bareng-bareng. Ya, nah ini bicara soal Hari Mangrove. Ada kegiatan apa Pak yang disiapkan? Yang pasti saya bersama Menteri Kehutanan, bersama Menteri KKP, karena dua orang ini penguasa mangrove. Satu yang Penguasa berada laut dari mangrove. penguasa, jangan, mangrove itu ada dua, mangrove di wilayah konsesi kehutanan, Oke. ada mangrove di luar konsesi kehutanan. Di luar konsesi kehutanan itu orang gengnya KKP lah. Kalau yang ininya sektornya kehutanan kalau dalam konsesi. Tentunya dua-duanya dalam rangka pemulihan lingkungan ya. Itu ada dalam bersama dengan LH. Jadi tiga orang itu akan sama-sama menanam bersama bersama para gubernur atau bupati di seluruh Indonesia. Saya sendiri dengan itu di Bali, dengan tiga menteri itu kami akan datang di Bali sama-sama. Jadi tunjukkan komitmen. Ya kira-kira itulah. Mudah-mudahan cukup menggema kegiatan mangrove ini. Dan mungkin bukan cuma kegiatannya yang menggema semangatnya tadi ya buat ekosistem mangrove yang mungkin bisa bikin orang jadi lebih melek lagi. Pasti dong. Itu kan bagian ini apa yang kita omongin. Terima kasih nih sama CNN. Anda punya kepedulian juga terhadap mangrove dan lingkungan pada umumnya ya. Dan saya berharap TV-TV lain juga terus menggelorakan. Karena ini bagian dari edukasi dan kampanye sebetulnya. Pada dasarnya kan kalau kampanye baik kan itu yang menyebabkan kebijakan juga atau tindakan manusia jadi baik. Jadi kampanye baik untuk memelihara lingkungan itu penting. Karena itu saya mengundang semua media kalau bisa juga gelorakan lah. Termasuk melaporkan hal-hal yang buruk tentang kejadian-kejadian di lapangan ya. Itu juga bagian dari yang membangunkan kita semua. Jadi nggak benar kalau pejabat maunya dapat kabar buruk, kabar baik saja, enggak. Kabar buruk justru yang lebih menarik buat kita gitu. Jadi kita tahu harus ngapain gitu. Jadi untuk bahan evaluasi juga Pasti, gitu ya Pak? pasti. Ya kemudian Pak Jumhur, ini kan juga isu klasik nih Pak, benturan antara misalnya masyarakat dengan program-program pemerintah. Nah dalam hal ekosistem mangrove ini kan juga kita tahu tadi dampak ke masyarakatnya kan harusnya dirasakan tadi ya, ada aktivitas ekonomi yang dirasakan. Nah ini bagaimana kemudian pemerintah juga menjamin bahwa kebijakan perlindungan mangrove ini juga bisa berjalan dengan sejajar dengan masyarakat dan menciptakan mata pencaharian baru bagi masyarakat? Ya memang ada beberapa hal ya, tambak-tambak gitu ya. Itu memang mematikan ekosistem mangrove. Nah ini kita sekarang lagi ada laporan-laporan gitu yang sedang kita mitigasi. Sebetulnya mereka berkewajiban mengelola limbahnya. Jadi jangan dicampur aduk dengan, jadi membuat mangrove itu mati gitu. Itu sedang kita kerjakan. Karena pada dasarnya mereka kan memanfaatkan alam di situ mendapat keuntungan. Nah, sebagian dari keuntungannya boleh jadi harusnya dipikirkan dalam rangka men-treatment limbahnya dengan baik sehingga tidak mengganggu. Itu salah satunya itu. Jadi tidak harus hilang dari situ, tapi segini ya, orang kalau berusaha tapi mau comply itu patuh ya terhadap lingkungan, sebenarnya nggak ada masalah harusnya. Kalau orang bikin sesuatu ada limbahnya dikelola dengan baik. Jangan suruh mengganggu orang lain, kan bisa sebetulnya. Nah kalau nggak bisa ini yang kadang-kadang yang bikin jengkel gitu loh. Ya kita mudah-mudahan tidak sampai harus mengenakan sanksi atau menuntut kepada mereka, tapi dengan cara baik-baik dulu kita omongin lah gitu. Ya pasti keluar anggaran dong. Kalau nggak keluar anggaran ya nggak mungkin. Ada keluar anggaran, tapi kan Anda ngerusak gitu loh. Ada orang yang susah gara-gara Anda dapat untung, kan nggak boleh gitu juga. Ya harus fair lah kepada semuanya gitu. Itu sebetulnya sih.
Oke, baik Pak Jumur, kita akan jeda sejenak Pak. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, dan Anda kembali bersama kami. Pak Jumur, kita lanjutkan kembali obrolan ini masih soal mangrove nih Pak. Oke. Kan tadi kita sudah bahas ya, mangrove itu manfaatnya banyak sekali, baik itu misalnya mencegah abrasi pantai, sampai untuk misalnya ekosistem biota dan menggerakkan perekonomian setempat. Kalau misalnya berbicara soal manfaat mangrove yang non-kayu, gitu ya kan, paling basic adalah si tanamannya. Tapi kalau yang non-kayu tadi banyak sekali, nah ini kemudian bagaimana pemerintah itu menjamin bahwa apa ya, pengolahan tadi manfaat-manfaatnya ini selain tadi tanamannya, dampak luasnya itu bisa maksimal Pak dari mangrove. Iya, tadi saya udah bilang, jadi mangrove itu bagian daripada ekosistem lingkungan di pesisir ya. Jadi banyak biota kehidupan makhluk-makhluk di bawah itu, bahkan akarnya mangrove, batangnya, apa ya, semua itu juga punya nilai ekonomi. Ada yang lebih ekstrim loh. Itu yang kita sekarang lagi persoalkan juga, jujur aja. Itu mereka buat arang dari mangrove dan jadikan arang dan itu dijual, diekspor lagi. Waduh, kita negur lah kasarnya begitu, tapi mereka kemudian protes. Di mana salahnya gitu loh? Ya udah nanti kita jelasin lah. Karena memang arang dari mangrove itu kualitasnya luar biasa dibanding kayu-kayu biasa ya. Nah tapi kan itu ya nggak bener dong kalau kita harus teman-teman. Artinya sebegitunya lah kira-kira pentingnya mangrove, dan sepenting itu juga kita harus menjaga mangrove karena punya nilai ekonomi yang tinggi dari penyerapan karbonnya, dari nilai kayunya sendiri, kemudian beberapa. Nah itu yang non kayunya dan sebagainya tadi saya bilang itu. Kita pastikan itu tumbuh subur, di bawahnya pasti hidup. Dan hidup itu menimbulkan kegiatan ekonomi buat masyarakat, gitu. Kira-kira itu yang kelihatan ya. Nah, terus melihat juga misalnya kondisi pantai, kondisi masyarakat, ada kayak model-model pemanfaatan tertentu nggak Pak yang memang itu hampir apa ya bisa dibilang cocok dan hampir kayak akan diterapkan di seluruh pemanfaatan mangrove di sini? Sekarang kita tidak berpikir itu. Ya kita berpikir justru hanya pemulihan, menanam dan memelihara. Dan dengan begitu semua ekosistem yang terkait dengan mangrove menjadi hidup kembali. Ya, yang ada kita menahan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak mangrove gitu. Kayak tadi saya bilang ya banyaklah pembangunan-pembangunan yang buang limbah sembarangan, itu akhirnya mematikan mangrove dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau mangrove-nya seperti apa, untuk apalagi kegiatannya itu tidak ada. Kita hanya fungsinya merestorasi aja agar dia ada dan alam bisa bernafas lagi lah katakan dengan adanya mangrove. Abrasi tidak terjadi, masyarakat tidak perlu kekhawatiran untuk dihajar oleh abrasi tadi. Sebenarnya hanya itu aja. Yang lebihnya kita nggak terlalu dimanfaatkan jadi apa. Belum ke situ. Justru tidak. Kalaupun ada itu bagian daripada ekosistem. Misalnya pada umur sekian dia bisa menghasilkan apa, itu silahkan. Dijadikan sirup, dijadikan ini, jadi itu silahkan. Tapi bukan dengan cara tumbuh, tebang, tanam lagi, nggak begitu. Jadi tetap tumbuh, tetap berkembang, tapi apa-apa yang bisa dihasilkan dari dalamnya kita proses. Gitu. Termasuk bikin apa? Ada yang macam-macam lah bikinnya aneh-aneh. Bagus, jadi nilai jual tinggi ya. Nilai jual tinggi. Kemudian juga Pak Jumhur, ini kan KLH baru saja meluncurkan ada yang namanya SRUK ya, Sistem Registri Unit Karbon sebagai satu pintu pasar karbon. Nah ini sejauh mana SRUK ini mendukung Pak? Kalau untuk mangrove ini, saya katakan tadi, sekarang kita kan udah punya peta mangrove terdegradasi. Yang tidak tergradasi juga potensial menjadi pasar karbon. Tapi bagi investor yang baru mau masuk, ya, itu silakan dia bisa nanam 1.000, 2.000, 10.000 hektar. Kemudian dia pelihara sampai 3 tahun, ya setelah itu dia jual karbonnya, mengurangi emisi karbon dari itu silahkan. Dan saya juga udah ada yang datang ke saya lah gitu ya, dari investor yang besar sekali,
dia mau menanam 14.000 hektar, 14 hektar gambut di satu tempat lah ya silakan saya bilang. Dan dia tahu nilai ekonominya setelah sekian tahun. Tapi memang jangka panjang ya, karena sekitar 3 tahun sampai 4 tahun baru dia bisa panennya lah kira-kira gitu. Nah jadi itu bagian daripada memastikan bahwa restorasi gambut ini berjalan dengan baik. Itu makanya saya bilang tadi climate change yang ujungnya ada perdagangan karbon itu sangat berkorelasi dengan urusan mangrove ini. Karena apalagi mangrove itu nilai serapnya 4 kali lipat dibanding dengan pohon keras lainnya. Jadi orang tertarik lah ngelihat mangrove ini dalam rangka pasar karbon tadi. Itu bagian dari itu saya rasa. Baik, dan Pak Jumur, ini di Hari Mangrove Sedunia hari ini, apa harapan dan juga pesan Pak Jumur kepada masyarakat semua? Yang pertama, saya menganjurkan, kita kan sedang melakukan gerakan nasional pemulihan lingkungan. Sebagian menyebut tobat ekologis nasional. Salah satu yang menjadi concern kita adalah merestorasi sekitar 700.000 hektar lahan mangrove yang bermasalah. Nah itu baik itu perusahaan yang melakukan kerusakannya, atau yang mau melakukan CSR, atau yang mau berbisnis sekalian dalam rangka restorasi mangrove ini, kita semua akan orkestrasi itu semua. Termasuk volunteer dari masyarakat, ya. Termasuk dana-dana dari APBD, APBN yang memang siap dikeluarkan untuk juga. Jadi semua kita orkestrasi, ujungnya kita melihat restorasi lahan mangrove ini yang jumlahnya 700.000 itu bertahap, 700.000 hektar bertahap bisa berkurang dan pemulihan terjadi. Sebenarnya itu pesan saya dan saya terima kasih kepada semua masyarakat ya yang tingkat kepeduliannya begitu tinggi, dan saya, pemerintah khususnya LH ya itu sangat terbantu. Dan ini bagian daripada gerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah bagi Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Saya menindaklanjuti itu. Oke, baik Pak Jumur, semoga perbincangan kita hari ini ya membuka banyak insight baru lagi buat masyarakat. Tadi lebih concern lagi, lebih semangat lagi menanam mangrove untuk ekosistem kita di masa depan. Baik. Pak Jumur Hidayat, terima kasih, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sekaligus Kepala BPLH. Terima kasih, dan demikian perbincangan kita kali ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih, sampai jumpa.